Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa bersama saudara melalui program Janji Manis. Saya yakin program Janji Manis akan membawa perubahan besar dan dampak besar bagi saudara dimanapun berada. Saudara, dari Sabang sampai Merauke kita harus tetap merenungkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah kekuatan hidup kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Sebab firman-Mu adalah kekuatan untuk kami menjalankan hidup kami, ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini akan merestorasi hidup kami, menjadikan kami pribadi yang menjadi kesukaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak pernah melihat rupa kepada siapa Tuhan berkenan, tetapi Tuhan akan menilik setiap hati orang yang berkenan kepada Tuhan. Sebab dengan Tuhan menilik hati kita, maka kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita melandaskan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan. Bapak Ibu dimanapun berada, mungkin di tangan saudara ada Alkitab. Di mana ada Alkitab, kita akan baca firman Tuhan. Sebab ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman timbul dari sana. Ketika saudara membacakan firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan, maka akan terjadi dalam hidup saudara. Kita akan baca bersama ayat ini. Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara yang mendengarkan video ini, jangan berkecil hati tentang kehidupan kita. Sebab Allah mendesain kita penuh dengan desain yang luar biasa, berbeda dengan yang lain. Kita mempunyai sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan ketika Saul sudah tidak berkenan kepada Tuhan, ketika Saul sudah menduakan Tuhan, ketika Saul mau berjalan di dalam jalannya sendiri, Tuhan menolaknya. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita menolak firman Allah, ketika kita menolak perkataan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mau berjalan dalam jalan-jalannya kita, bukan jalan-jalannya Tuhan, berarti kita sedang melawan kehendaknya Tuhan. Kita sedang mencari celah, kita sedang membuat celah dalam hidup kita. Tetapi kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia. Nah, kembali kita kepada ayat ini. Samuel melihat apa yang di depan matanya. Dia melihat perawakannya, dia melihat parasnya, dia melihat apa yang, woi, anak ini tinggi. Kenapa begitu? Karena Samuel ketika dia memilih Saul, Saul adalah orang yang tinggi, dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, dan badannya bagus. Tetapi tidak selamanya pilihan Tuhan itu sama dengan pilihan manusia. Tidak selamanya jalan-jalannya Tuhan itu sama dengan apa yang dikehendaki oleh manusia. Maka firman Tuhan datang. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ini firman yang luar biasa. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Disinilah perbedaan Tuhan dengan manusia. Tuhan berkata, Dia mau melihat hati. Siapakah yang dilihat hati itu, saudara? Hanya seorang Daud, gembala domba. Dia adalah yang terkecil dari antara saudara-saudaranya. Alkitab mengatakan dia hanya bekerja sebagai gembala domba. Dia hanya bekerja mengembalakan domba ayahnya. Sedangkan abang dan kakak-kakaknya di mana mereka? Mereka ada di peperangan, saudara.
Berarti Daud tidak mempunyai bakat untuk perang pada saat itu yang dilihat oleh Israel. Tetapi ketika Daud bergaul dengan Tuhan, maka timbullah keberanian. Sebab ketika Tuhan yang memilih, maka tidak ada satupun yang dapat menggugurkannya. Ketika Tuhan sudah menentukan, tidak ada satupun yang dapat membatasinya. Ketika Tuhan sudah berkarya luar biasa, maka Daud ketika dia menghadapi musuh, dia berkata, siapakah orang yang tidak bersunat ini, yang berani menantang barisan Allah Israel yang hidup? Kenapa Daud bisa berkata sedemikian rupa, sudah? Karena Daud sudah bergaul erat. Daud sudah mengalami pertolongan Tuhan. Daud sudah mengalami sesuatu yang hebat yang Tuhan buat dalam hidupnya. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah saudara, ketika kasus ini, Isai mempunyai beberapa anak, tetapi Samuel berkata, masihkah ada anakmu? Kalau kita melihat dan di ayatnya yang ke-11 dan 12, kita 11, 12, 13 kita akan melihatnya. Lalu Samuel berkata, Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Berarti di jamuan meja makan di mana Samuel ada, di mana Samuel mau mengurapi raja, Daud tidak ada di sana. Ada banyak hal yang membuat Daud bisa kepahitan dengan orang tuanya. Ada banyak hal yang bisa membuat Daud benci kepada saudara-saudaranya. Tetapi Daud tidak pernah kita menemukan di dalam Alkitab dia benci kepada saudara-saudaranya. Sekalipun dia ada di padang waktu itu mengembalakan domba, dia dipilih oleh Tuhan. Kita melihat lagi. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita hanya memandang rupa, jangan kita memandang perawakannya yang ganteng, jangan tertarik dengan gantengnya, tetapi tertariklah dengan hatinya. Karena ketika hatinya bersih, ketika hatinya penuh dengan kemuliaan, ketika hatinya penuh dengan sukacita, saya yakin dan percaya wajah yang berseri-seri akan menjadi bagiannya. Kita akan melanjutkan ayat ini. Kemudian disuruhlah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara, ketika Tuhan menolak saudara-saudaranya Daud, tetapi Tuhan memilih Daud dan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab ini adalah orang pilihanku. Mungkin saudara ada di dalam zona yang seperti Daud, tidak mungkin diperhatikan oleh keluarga, tidak dipedulikan oleh lingkungan, tidak dipedulikan di mana saudara berada, tetapi masih ada Tuhan yang mempedulikan hidup saudara. Mungkin tetangga saudara tidak pedulikan, mungkin siapa saja tidak pedulikan saudara, mungkin semuanya kehilangan kasih sayang. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan yang kita sembah mau memperhatikan hidup saudara dan saya. Ketika Tuhan yang memperhatikan hidup saudara dan saya, maka terjadi sesuatu yang berbeda dari hidup saudara. Daud dibuat berbeda oleh Tuhan, Daud dibuat menjadi raja oleh Tuhan, tetapi Daud juga harus mempunyai proses hidup yang luar biasa supaya dia mempunyai mental anak kerajaan sorga, supaya dia mempunyai mental raja. Dia harus dididik oleh Tuhan dengan caranya sendiri. Kita melihat, lanjutkan lagi ayat ini. Ayat ke-13, Samuel urapi dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabut tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yang luar biasa, ketika Samuel mengurapi Daud, ada roh Tuhan yang berkuasa atas hidupnya.
Ketika seseorang dipenuhi oleh roh Tuhan, ketika seseorang dipenuhi oleh kuasa ilahi, maka karakter ilahi juga ada dalam hidupnya. Sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan. Disinilah kita sebagai orang percaya harus membuka diri kepada Tuhan, harus membuka hati kepada Tuhan, supaya Roh Kudus Allah, supaya roh Tuhan bisa bersemayam dalam hati saudara dan saya, bisa mengubah dan merestorasi hidup kita, menjadikan kita pribadi yang berbeda. Kita memerlukan roh Allah untuk menuntun hidup kita dari jalan-jalan kita. Kita perlukan Roh Kudus untuk mengajarkan kita, untuk membimbing hidup kita, supaya kita tidak salah melangkah dalam hidup ini. Daud di dalam dia mengembalakan kambing domba ayahnya, di dalam dia berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Mungkin ada kesalahan yang dibuat oleh Daud, tetapi kita melihat endingnya. Dia berani mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan. Dia berani mengatakan, Tuhan, aku sudah berdosa. Tetapi ketika dia melakukan hal demikian, Tuhan berkenan kepada Daud dengan luar biasa. Ketika saudara sudah ada di dalam medan pelayanan, ketika saudara mengembalakan dimanapun, mungkin gereja kecil, mungkin apa saja yang dipercayakan kecil, marilah kita belajar dari tokoh yang luar biasa ini, Daud. Dia mengembalakan kambing domba ayahnya 3 ekor, 4 ekor, tetapi dia setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kesetiaan kita menentukan kualitas iman kita, karena ketika kita setia, kita pasti taat di dalam firman Tuhan. Ketika kita setia, pasti kita akan mendapatkan imbalan yang luar biasa dari Tuhan. Makanya kalau kita melihat Mazmur-mazmurnya Daud, sangat luar biasa. Ketika engkau sedang gundah gulana, ketika semuanya berlalu, pandanglah Tuhan yang sudah memelihara hidup saudara dan saya. Pandangnya Yesus yang sudah memberikan kita nafas kehidupan. Pandanglah dia sebagai gembala agung hidup saudara dan saya, supaya Roh Kudusnya terus berkarya dan terus berkarya dalam hidup saudara. Seperti Daud, jangan melihat rupa saudara. Mungkin rupa kita tidak seganteng dengan yang lain, tetapi saudara berharga di mata Tuhan. Saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengarkan ini akan menjadi rema dalam hidup kami dan menguatkan kami, memampukan kami untuk menatap masa depan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Segala pujian, hormat kami, pengagungan kami kembalikan kepada Engkau saja Tuhan. Pulihkan semua orang yang mendengarkan video ini. Pulihkan ekonomi, pulihkan keluarga, pulihkan semuanya Tuhan. Seperti Engkau berkarya atas hidup Daud, berkaryalah dalam hidup kami Tuhan. Berkenanlah kepada kami dan tuntun jalan kami, sehingga kami tidak salah melangkah. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan video ini, kiranya video ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan video ini juga bisa di-share, dan di video dan di program ini juga banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mengisinya. Kalau saudara boleh share ke siapa saja, menjadi berkat bagi orang lain melalui firman Tuhan. Semakin kita banyak mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita semakin timbul. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam hadirat-Mu